katakanlah nih, Mas Romi, anak-anak muda terinspirasi mungkin anak sekolah gitu ya, Hmm. yang biasanya kalau ditanya ingin jadi apa gitu ya, Ya. ingin jadi polisi, Sekarang YouTuber segala sekarang. macam, YouTuber sekarang malah gitu ya. Mereka tahu atau mencari tahu tahapannya itu gimana gitu. Mau jadi polisi ya mereka daftar. Ya. Lulus SMA pun bisa. Kemudian mau jadi pengacara ya mereka kuliah gitu ya. Kemudian mereka mungkin mulai dari level terendah dan dibayar gitu. Nah, jadi politisi mulainya dari mana? Yang saya pikirkan mau jadi politisi itu ya harus jadi caleg gitu ya. Tidak harus. Tidak harus. Karena kan dari kalau mana, Mas, mulainya? jadi politisi itu Anda boleh memilih menjadi pejabat publik atau tidak. Ya, artinya ketika kita bicara politisi, saya pernah menjadi anggota DPR RI, pernah menjadi staf khusus menteri, tetapi hari ini saya menjadi politisi tanpa memiliki jabatan publik. Saya ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan, tetapi tidak menduduki jabatan publik apapun. Ya. Nah, itu pilihan karena menjadi politisi yang sekaligus pejabat publik itu juga membutuhkan totalitas, nggak bisa disambi. Teorinya bisa, tetapi prakteknya habis waktu kita. Apalagi misalnya saya memiliki usaha, ketika saya menjadi ketua umum partai ya sudah hampir tidak ada waktu lagi untuk mengurus usaha, sehingga memang kita serahkan kepada para profesional. Tapi ketika sekarang sudah tidak lagi menjadi pejabat publik, waktu lebih longgar, hanya menjadi politisi saja, saya kembali mengurus bisnis saya sendiri. Begitu. Nah, maka kembali lagi kalau ingin menjadi politisi, mulainya dari mana? Ya bergabunglah dengan partai politik. Karena memang partai politik itu salah satu pilar demokrasi. Kan pilar demokrasi itu ada partai politik, ada media, ada DPR, begitu ya. Ada lembaga-lembaga demokrasi yang lain, gitu. Tetapi pilar penting ya partai politik itu ada hanya di negara demokrasi, dan kita sudah memilih demokrasi sebagai sistem pemerintahan kita. Kecuali kalau kita ini monarki dan bukan monarki parlementer yang ada DPR-nya, ya berarti ada jalur yang berbeda. Tetapi sepanjang hari ini kita sudah dan masih memilih demokrasi, partai politik merupakan pilar demokrasi yang paling utama, ya bergabunglah dengan partai politik. Mulai dari mana bergabungnya? Biasanya setiap partai politik memiliki badan-badan otonom yang menerima anggota yang muda. Misalnya di P3 ada GMPI, Generasi Muda Pembangunan Indonesia, ada Angkatan Muda Ka'bah, ada Gerakan Pemuda Ka'bah, ada Wanita Persatuan Pembangunan. Nah, ini menerima anggota-anggota muda. Sehingga di situ mereka mendapatkan wawasan tentang politik, di situ mereka mendapatkan wawasan tentang bagaimana bernegara. Baru nanti kemudian belajar nyalek. Nah, gitu, belajar nyalek. Bisa memulai dari tingkat kabupaten dulu, gitu ya. Terus kemudian nanti naik ke provinsi baru ke RI. Bisa juga langsung ke RI. Tergantung ini aja ingin mencobanya itu belajarnya di skala mana. Kalau berbicara umur, kan memang umur itu untuk menjadi anggota DPR itu boleh mulai 21 tahun. 21 Begitupun untuk menjadi kepala daerah dimulai dari 25 tahun. Jadi memang tidak perlu juga menunggu terlalu nanti, karena pada dasarnya kemampuan itu tidak ditentukan oleh usia. Banyak yang usianya tua masih memelihara keterbatasan pengetahuannya, banyak anak-anak muda yang wawasannya luar biasa. Begitu. Bicara mengenai lulusan entah S1 atau SMA gitu ya. Tadi Mas Romi sampaikan bahwa gabung saja dengan partai politik gitu kan. Kan ada tadi organisasi-organisasi untuk anggota-anggota baru gabung ya. Tapi kalau kita bicara karir secara keseluruhan ya, katakanlah saya mau jadi direktur di sebuah perusahaan kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa deh, saya SMA, saya mau jadi OB dulu, saya meniti karir di sana. Tapi semenjak dia jadi OB dibayar, Mas. Nah ini gabung dengan partai politik sebagai anggota dibayar nggak sih? Tidak sama sekali. Partai politik itu kan pengabdian. Itu kan pengejawantahan kita atas keyakinan nilai-nilai masa depan. Artinya ketika saya mempercayai bahwa berpolitik itu adalah fardu kifayah. Berpolitik itu adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh sekelompok orang di antara sekian banyak orang yang ada. Dan saya meyakini bagaimana cara berpolitik saya meyakini cara berpolitik yang baik di negara ketuhanan ini adalah menjadikan ayat-ayat Tuhan sebagai sandaran. Dan ketika hanya itu menjadi kitab suci, dia secara hukum positif belum berlaku. Hukum agama dia berlaku, tetapi hukum positif artinya kita berbicara norma undang-undang belum berlaku, maka harus dijadikan sebagai bagian dari undang-undang. Maka saya memilih P3. Kenapa?
Karena yang menginisiasi undang-undang haji P3, yang menginisiasi undang-undang zakat P3, yang menginisiasi undang-undang pendidikan pondok pesantren P3, yang menginisiasi undang-undang perkawinan P3 dan seterusnya. Sehingga memang dari situ kemudian warna politik kita itu terejawantahkan pada partai politik yang kita pilih.